Kisah kali ini berjudul Ahli Ibadah dan Iblis. Ada 3 orang bersaudara yang sepakat untuk pergi menemui rahib Barsisa di kuilnya. Mereka hendak meminta bantuan kepadanya untuk menjaga saudari mereka selama mereka pergi berdagang. Sebab di negeri itu tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk dititipi seorang gadis yang sudah menginjak usia pernikahan. Selain Barsisa, pendeta dan ahli ibadah Bani Israel yang dikenal baik dan saleh. Barsisa, ahli ibadah yang terperdaya. Ketika bersaudara itu pun pergi ke kuil Barsisa, mereka lalu mengemukakan persoalan itu. Awalnya Barsisa menolak dengan alasan dirinya seorang ahli ibadah dan tidak punya waktu untuk mengurusi saudari mereka. Di samping saudari mereka juga pasti akan mengusik ibadahnya. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh 3 orang bersaudara itu, yaitu sesungguhnya Barsisa merupakan sosok yang menyukai kebanggaan dan imannya juga lemah. Hal itu disebabkan karena ia terperdaya dengan keimanannya dan mengira bahwa setan tidak akan bisa menggoda dirinya. Barsisa yang terperdaya itu lupa bahwa anak tangga pertama untuk naik ke tingkat atas dalam hal keburukan adalah keterperdayaan. Perasaan inilah yang dapat membuka pintu hati seseorang hingga mudah dimasuki setan. Setan berhasil membisiki Barsisa dengan mengatakan itu sebuah amalan yang baik untuk membantu orang-orang miskin. Untuk itu terimalah permohonan mereka dan tetap sibukkanlah dirimu dengan sholat dan ibadahmu jauh dari wanita itu. Barsisa yang terperdaya akhirnya menyetujui permintaan gurunya, Iblis. Namun ia mengajukan sebuah syarat, yaitu 3 orang bersaudara tersebut harus membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggal saudari mereka yang letaknya dekat dengan kuilnya, agar Barsisa tidak melihatnya. Begitu pula sebaliknya, saudari mereka tidak melihat Barsisa. Mereka bertiga pun menyetujui syarat Barsisa. Demikianlah Barsisa, ia telah menancapkan paku pertama pada masa-masa kehancurannya tanpa ia sadari. Setiap hari Barsisa selalu mengantar makanan ke gubuk gadis itu. Ia meninggalkannya di pertengahan jalan lalu kembali ke kuilnya. Kemudian gadis itu datang untuk mengambilnya. Barsisa melakukan ini setiap hari. Tapi setan mempunyai cara yang tidak pernah berubah dalam menipu dan mengelabui. Dia selalu membuka beberapa pintu kebaikan demi membuka satu pintu keburukan. Setan pergi menemui Barsisa dan berkata kepadanya, sedang Barsisa tidak melihatnya, kasihan betul gadis itu. Kamu letakkan makanannya di tengah jalan, lalu kamu kembali. Siapa tahu ada anjing, kucing, atau orang lain mengambil makanan itu. Hingga tanpa kamu ketahui gadis itu bermalam dalam keadaan lapar. Barsisa memikirkan kondisi si gadis. Hingga malam itu ia tidak sholat dan beribadah. Akhirnya ia memutuskan untuk mengantarkan makanan itu sampai ke depan pintu gubuk dan meletakkan makanan di sana. Kemudian segera kembali agar ia melihat gadis itu. Dan gadis itu pun tidak melihatnya. Keesokan harinya Barsisa bangun. Kemudian ia membawa makanan itu sampai ke pintu gubuk, lalu mengetuk pintunya dan segera kembali lagi ke kuilnya untuk beribadah kepada Allah. Sementara itu setan selalu menyertainya untuk membisiki dan menggodanya dengan cara lain. Setan menggambarkan dalam khayalan Barsisa, sehingga Barsisa melihat dalam khayalannya rupa gadis tersebut begitu cantik lagi mungil. Sementara dirinya adalah seorang laki-laki yang sudah sekian lama mengasingkan diri dari keramaian manusia untuk melaksanakan ibadah.
Barsisa tersadar dari lamunannya. Ia memohon ampun kepada Allah dan kembali beribadah kepadanya. Namun ia kembali dengan hati yang lain, bukan hati yang pernah ia kenal. Gadis itu selalu ada dalam hatinya, meskipun ia tidak pernah melihatnya, dan gadis itu pun tidak pernah melihat dia. Hari berikutnya Barsisa melakukan hal yang sama. Ia meletakkan makanan itu lalu pergi, kemudian larut dalam ibadah dan sholatnya. Namun ada sesuatu yang mengganggu sholat dan ibadahnya. Dia meletakkan makanan itu di depan pintu gubuk, kemudian pergi. Tetapi ia tahu gadis itu mengambil makanan tersebut, sebab mungkin saja suatu hari ia sakit tidak enak badan, hingga membutuhkan dokter atau obat. Karena itu ia berbulat hati untuk menaruh makanannya itu. Kemudian ia awasi dari kejauhan, hingga diambil wanita itu agar hatinya merasa tenang. Dalam benak Barsisa tidak pernah terlintas bahwa semua itu bisikan setan yang menguasai dirinya. Barsisa mulai terbujuk rayuan setan. Oh, alangkah cantiknya dia. Ternyata ia jauh lebih cantik dari yang aku bayangkan. Itulah yang dikatakan Barsisa saat pertama kali melihat gadis itu, semenjak ia menempati gubuk yang bersebelahan dengannya. Sekarang hati Barsisa telah terikat dengan gadis tersebut. Hingga saat kembali ke kuil pun ia terus memikirkannya. Bagaimana cara dia menghilangkan wajah gadis itu dari pikirannya? Setiap kali ia ingin melakukan ibadah, tiba-tiba wajah gadis itu seakan muncul di kelopak mata dan terbayang dalam hatinya, sehingga hal itu memalingkan dari ibadah dan sholat kepada Allah. Padahal semua itu terjadi tidak lain karena perbuatan setan. Barsisa menuruti kemauan bisikan setan, padahal sekiranya ia memohon pertolongan kepada Allah untuk dirinya dan mengatakan, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, niscaya Allah akan menolongnya dan mengusir setan itu jauh dari dirinya. Tapi ia justru menuruti setiap kata yang setan bisikan kepadanya tentang wanita itu. Sungguh kamu adalah ahli ibadah, dan kamu telah melarang dirimu dari kenikmatan dunia. Apa yang membahayakanmu seandainya kamu melakukan sebuah dosa, kemudian bertobat kepada Allah setelah itu? Allah pasti akan mengampunimu, Barsisa. Barsisa berusaha untuk membebaskan diri dari pikiran-pikiran itu, tapi ia kembali teringat si cantik penghuni gubuk yang pernah dilihatnya. Ia memikirkan wanita itu sepanjang malam, hingga malam itu ia lalui tanpa melaksanakan sholat. Barsisa telah berbulat hati untuk berbicara dengan gadis itu. Keesokan harinya Barsisa mengetuk pintu gubuk. Ketika wajah sang gadis muncul dari balik pintu, wajahnya memerah. Ia terpesona dengan kecantikan gadis itu. Hatinya gugup. Ia berkata, aku datang hanya untuk menanyakan kondisimu. Mudah-mudahan kamu baik-baik saja. Gadis itu menjawab, aku baik-baik saja Tuan. Apakah Anda akan masuk bareng sebentar? Barsisa malu kepada dirinya sendiri, lalu berkata, tidak, aku datang cuma untuk menanyakan keadaanmu saja. Barsisa pergi, sementara pikirannya terus berkecamuk, mengganggu ketenangan akal dan hatinya. Ia terombang-ambing oleh lamunan dan angan-angannya sendiri. Karena ia sendiri dan tiada seorang pun yang membantunya untuk melaksanakan ketaatan, maka setan pun menguasainya dengan mudah. Setan menggambarkan gadis itu dalam mimpi Barsisa. Suaranya terngiang di telinganya, rupa dan wajahnya selalu terbayang di pelupuk matanya, sehingga ia pun terjaga dari tidurnya karena terkejut. Ia berharap bisa mengulangi seperti kesempatan tadi pagi, berbicara dengan gadis itu, dan gadis itu pun berbicara dengannya.
Barsisa telah membuka hati dan akalnya untuk setan, sehingga kali ini dia berani masuk ke dalam gubuk sang gadis. Mereka berdua saling berbicara dan saling menyukai satu sama lain, hingga terjadilah perbuatan keji yang kemudian menghasilkan benih dari perbuatan haram di perut sang gadis. Barsisa telah berbuat maksiat pada Allah di tempat ia beribadah kepadanya. Sungguh mengherankan. Barsisa menjadi sasaran empuk bagi setan. Setelah gadis itu melahirkan anak haramnya, setan membisiki Barsisa, jika saudara-saudara gadis itu datang dan tahu tentang anak itu, mereka pasti akan membunuhmu. Ahli ibadah yang dungu itu memikirkan keadaannya, maka setan pun kembali membisikkan kepadanya muslihat yang lain. Barsisa kemudian membunuh anak kecil itu hingga tak seorang pun akan meragukannya. Ketika ia kembali ke kuilnya, setan membisikinya lagi. Mungkin saja gadis itu akan memberitahu keluarganya tentang apa yang telah terjadi. Sungguh ia sangat sedih karena kamu telah membunuh bayinya. Barsisa berpikir keras untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ia mempertimbangkan segala akibat yang akan dialaminya. Akhirnya ia kembali terbujuk rayuan setan. Ia berbisik dalam hati, barang siapa yang pernah membunuh sekali, akan mudah baginya membunuh 1000 kali. Aku akan membunuh gadis itu juga. Barsisa mengajak gadis itu keluar bersamanya. Gadis itu mengikuti kemauannya. Selanjutnya Barsisa menyembelihnya dan menguburkannya di samping kuburan anaknya. Kemudian ia kembali ke kuilnya dan berupaya untuk bertobat kepada Allah. Tetapi itu mustahil. Sungguh Barsisa telah melakukan perbuatan yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh setan itu sendiri. Selang berapa lama saudara-saudara si gadis datang kepada Barsisa yang sedang berpura-pura ibadah. Mereka bertanya kepadanya tentang saudari mereka. Barsisa kemudian menjawab, ia telah meninggal dunia dan aku telah menguburkannya. Barsisa memperlihatkan kuburan gadis itu kepada mereka. Begitulah Barsisa telah berzina, membunuh dan berdusta. Setan kembali melancarkan bisikan-bisikan bejatnya. Namun kali ini dia mendatangi 3 bersaudara itu. Ia datang dalam mimpi mereka dalam wujud seorang laki-laki yang sedang bersafar. Ia mengucapkan salam kepada mereka, kemudian berkata, sungguh saudara kalian dikubur oleh Barsisa setelah ia membunuhnya bersama anak hasil dari zinanya. Setan kemudian menunjukkan kepada mereka makam gadis itu. Ketika 3 bersaudara itu bangun, mereka bertiga memikirkan hal yang sama. Mereka berniat pergi ke makam saudarinya, kemudian menggali makam itu, dan mereka menemukan saudari mereka telah dibunuh dan bersama ada anaknya. Mereka membawa Barsisa ke hakim negara setempat agar sang hakim memberikan hukuman kepadanya. Hakim memerintahkan agar Barsisa dipenjara, kemudian dihukum mati sebagai balasan atas perbuatannya. Barsisa sang ahli ibadah itu pun dipenjara. Keesokan harinya tiang gantungan dipersiapkan dan Barsisa duduk menanti eksekusi kematiannya. Setan kembali mendatanginya dengan senang dan ceria. Ia berbisik kepadanya, tahukah kamu siapa aku? Barsisa menjawab, tidak. Setan menjawab, aku adalah setan yang telah menyesatkan dan menipumu, hingga aku menjerumuskanmu ke dalam perbuatan keji. Akulah yang membuatmu membunuh sang gadis, dan aku juga yang menunjukkan saudara-saudaranya kepada kuburannya. Maka taatilah aku agar aku dapat menyelamatkanmu dari hukuman mati. Barsisa bertanya, apa yang dapat aku lakukan? Setan menjawab, bersujudlah kepadaku. Pada saat yang seharusnya ia bertobat kepada Allah, si dungu Barsisa justru sujud kepada setan, sehingga ia mati dalam keadaan bersujud kepada setan.
dan ia pun menjadi penghuni neraka. Setan berteriak, "Sungguh, aku berlepas dari perbuatanmu. Sungguh, aku takut pada Allah, Rabb semesta alam." Ketahuilah, setan tidak pernah sehari pun takut pada Allah. Dia mengatakan itu karena ia ingin mengolok-olok si Dungu Barsisa.